Berbicara sekarat, orang beriman ini ada dua. Ada yang sekaratnya ringan dan ada yang sekaratnya berat. Kalau ringan kayak apa? Ringan itu kayak rambut yang ada di adonan diambil tuh rambut. Rambut yang diambil dari adonan tepung. Ini ada adonan tepung bikin pisang molen. Ada rambutnya, kita cabut. Kira-kira tuh adonannya goyang nggak? Nah, itu namanya sakaratnya ringan. Enggak merasa sakit. Kayak begitu. Yang kedua, ada yang sekaratnya berat. Kayak apa? Berat itu, kata Nabi nih, kayak besi yang nempel di kulit kambing busuk. Besi yang nempel di kulit kambing yang busuk. Kita cabut, ngikut nggak? Ngikut dicabutnya. Begitu, dicabutnya. Begitu. Terus sekarang ibu mau takut, mau berani, bakal ngalamin. Ini bukan tugas amil, tugas kita. Bakal begini, begitu. Makanya ada doa, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Itu maknanya kita punya nyawa dicabutnya kayak rambut yang di adonan tepung, kagak goyang adonannya. Begitu. Karena itu kalau kita ngalamin sekarat nih, kita bukan orang, kita, maka ada beberapa adab yang harus dijalani sama kita. Kalau kita ngalamin sakaratul maut. Ada adab yang harus dijalanin oleh kita supaya sekaratnya ringan. Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Kitabul Janaizi, adapun ini yaitu kitab menerangkan tentang jenazah. Wallahu a'lam. Ibu-ibu sekalian yang mulia, sebagaimana pertemuan yang lalu dijelaskan ada banyak adab berbicara dengan jenazah ini. Ada persiapan dari sehat ngadepin sakit, kemudian sakit ngadepin sakarat ngadepin mati. Pertemuan ini kita akan mengkaji tentang adab-adab sakaratul maut. Adab-adab sakaratul maut. Berbicara sakaratul maut, maka ada dua adab yang harus kita ketahui.
Jadi kalau ngomongin sakaratul maut ada dua adab. Yang pertama adab orang yang ngalamin sakaratul maut. Adab orang yang ngalamin sakaratul maut. Yang kedua adalah adab-adab orang yang di sekeliling orang yang sedang sekarat. Jadi yang kedua adab-adab orang yang ada di sekeliling orang yang sedang sakaratul maut. Ada dua. Pertama dulu adab-adab menghadapi sakaratul maut. Apa sih sakaratul maut itu? Sakaratul maut itu adalah terakhir kehidupan manusia yang bentar lagi bakalan mati. Itu namanya sekarat. Di sekarat itu terakhir kehidupan manusia, kehidupan kita, yang habis itu kita bakalan mati. Ini masa terakhir ini berbeda-beda. Ada yang cuman sedetik, ada yang semenit sekaratnya tuh. Ada yang sejam, ada yang sehari, ada yang 3 hari, ada yang seminggu, ada yang sebulan. Sakaratnya tuh. Ini kita bakal ngalami semuanya. Beda-beda tergantung amal ibadah. Jadi sakarat tuh biar ganti artinya mabok. Mabok mau mati. Sakaro itu artinya bahasa Indonesianya mabok. Sampai akalnya hilang, melayang. Itu yang disebut sakaratul maut. Enggak kiai, enggak orang biasa, enggak tukang ngaji, enggak bukan ngaji, semuanya ngalamin. Jangankan kita, Nabi juga ngalamin. Di dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lil mauti lasakarat." Sesungguhnya bagi kematian itu ada mabuknya, ada sakaratul mautnya. Begitu, beda-beda. Sakitnya sakaratul maut itu, kata Nabi, lebih sakit dibanding badan kita dibacok-bacok 300 kali. Dimutilasi, dipotong-potong 300 potong. Itu masih ringan. Beratan sakaratul maut. Gitu. Beratan sakaratul maut. Ini enggak ringan. Kalau orang ngaji enggak bakalan hidup biasa aja. Orang bakalan mati. Mau ngapa? Begitu.
Ini yang paling pokok, sakaratul maut. Nah, orang berbicara sakarat, orang beriman ini ada dua. Ada yang sakaratnya ringan, dan ada yang sakaratnya berat. Kalau ringan kayak apa? Ringan itu kayak rambut yang ada di adonan diambil tuh rambut. Rambut yang diambil dari adonan tepung. Ini ada adonan tepung bikin pisang molen. Ada rambutnya, kita cabut. Kira-kira tuh adonannya goyang nggak? Nah, itu namanya sakaratnya ringan. Enggak merasa sakit. Kayak begitu. Yang kedua, ada yang sakaratnya berat. Kayak apa? Berat itu, kata Nabi nih, kayak besi yang nempel di kulit kambing busuk. Besi yang nempel di kulit kambing yang busuk. Kita cabut, ngikut nggak? Ngikut. Ngikut dicabutnya. Begitu, dicabutnya. Begitu. Terus sekarang ibu mau takut, mau berani, bakal ngalamin. Ini bukan tugas amil, tugas kita. Bakal begini, begitu. Makanya ada doa, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Itu maknanya kita punya nyawa dicabutnya kayak rambut yang di adonan tepung, kagak goyang adonannya. Begitu. Saya tidak bercerita penyebab-penyebab sakarat lama, karena ini bukan ngaji fikih nantinya, ngaji akhlak. Saya mah berbicara adab-adab saja. Begitu ngaji tasawuf. Begitu. Saya nggak terangin itu, kalau terang itu lama dari awal. Saya hanya poin-poin pokok saja yang kita terangin. Jadi sakarat itu ada yang berat, ada yang ringan. Karena itu kalau kita ngalamin sakarat nih, kita bukan orang, kita, maka ada beberapa adab yang harus dijalani sama kita. Kalau kita ngalamin sakaratul maut. Ada adab yang harus dijalanin oleh kita supaya sakaratnya ringan. Yang pertama, nih adab orang yang sedang sekarat. Ini mah nggak bisa ngebilangin orang yang lagi sekarat, nggak bisa. Sekarang ngajinya, bukan nanti lagi sekarat. Sekarang nggak bisa nanti. Nanti mah tugas kita ngadepin orang sekarat, entar tuh ada adabnya lagi. Ini mah kita ngadepin sekarat. Yang pertama, adab kita kalau ngalamin sakaratul maut, pertama kudu ridho dengan kematian, dengan ajal. Yang pertama ar-ridho bil ajal. Pertamanya kudu ridho dengan ajal.
Jadi di mana ada permulaan pasti ada akhirat. Di mana ada hidup pasti ada mati. Jadi di hatinya waktu dalam sekarat, oh ini yang diomongin waktu ngaji kemis itu begitu, begitu. Jadi kita kudu paham begitu. Ridho itu apa ya? Senang, bukan ridho yang kagak ridho, itu makalah gitu. Bukan itu. Ini mah ridho tuh senang. Begitu. Orang kalau kemudian mau berjumpa dengan Allah senang. Masa tugas di dunianya sudah habis. Masa sekolah kelas 6 SD enggak mau berhenti, mau kelas 6 aja. Orang apa tuh namanya? Orang apa namanya? Orang oon. Iya, orang kagak ridho dengan ajal tuh oon. Lah orang udah habis masanya. Enggak mau. Ini diantara penyebab yang lama. Walaupun kiai, apalagi bukan kiai. Begitu. Ridho dengan ajal. Di mana ada awalan, ada akhiran. Di mana ada hidup, ada mati. Begitu kita kudu ridho dengan mati sebagaimana kita ridho dengan hidup. Kan hidup bukan punya kita. Hidup ini punya mati. Lah, kenapa kita nggak terima-terima? Orang punya terserah. Begitu. Mau hidup, mau mati. Begitu. Yang kedua, mentafakuri ayat-ayat kematian. Ini rada repot nih bagian ini. Mentafakuri ayat-ayat kematian. Ini nih rada repot kali ini. Karena kalau kita nggak sering ngederes Quran, ya kita mana tahu ayat-ayat kematian. Semacam kullu nafsin dha'iqatul maut. Begitu. Likulli syai'in ajal, segala sesuatu ada batas ketentuannya. Kan begitu. Setiap yang bernyawa pasti ngalamin mati. Itu kita harus ingat nih ayat-ayat nih. Supaya muncul keimanan di dalam hati. Muncul ridho. Oh ini mati itu ini. Mati itu. Begitu kita. Biar kita paham. Begitu. Namanya ayat-ayat kematian. Ridho tuh dengan ayat-ayat kematian. Sebab ulama bilang kullu na'in sayun'a wa kullu baqin sayubka wa kullu hamilin sayuhmal wa kullu musallin sayusalla alaih wa kullu dafinin sayudfan wa kullu man asha mata wa kullu man mata fata walam yabqa ghairullahi azza wa jalla. Setiap orang yang tukang ngumumin berita duka cita, yang nge-share di Facebook, di WA si anu mati, jangan nyengir-nyengir, besok lusa bakal di-share. Iya, begitu. Setiap yang nangis bakal ditangisi, yang ngubur bakal dikuburin. Begitu sebab yang hidup bakalan mati. Begitu kalau mati kagak ada yang dibawa. Mau ngapa jadi puyang-puyang hidup. Begitu. Begitu. Enggak ada yang dibawa. Yang langgeng hanya Allah. Kalaulah manusia itu berhak langgeng di dunia ini, tidak ada yang pantas kecuali Nabi Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam yang pantas untuk hidup terus. Wong akhlaknya baik, segalanya baik. Tapi sudah menjadi ketetapan Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut, kudu mati. Maka mati juga. Nabi, maka Nabi mati. Kita nggak mau mati. Siapa kita? Orang Nabi aja memang baik mati, apalagi kita yang kelakuan yang nggak baik. Begitu. Mati nanti ujungnya. Mati. Ini kita kudu tafakuri. Kalau kita tafakuri nih, kita meninggalnya gampang. Begitu. Yang ketiga, memahami hubungan ruh dan jasad. Ini nih rahasianya nih. Memahami hubungan antara ruh dan jasad. Begini, alam itu ada dua, biar tahu ya. Alam itu ada dua. Ada namanya alam mulki, ada namanya alam malakut. Alam tuh, apa tuh alam mulki? Alam indrawi. Alam mulki itu alam yang bisa ditemukan lewat panca indera. Namanya alam mulki. Yang keduanya alam malakut. Alam yang tidak ditemukan oleh panca indera. Enggak kelihatan oleh mata, enggak kedengeran oleh kuping, enggak bisa diraba oleh tangan, dan seterusnya indra. Kayak badan kita nih. Badan kita ini kelihatan enggak? Hah? Kelihatan. Namanya alam mulki. Kenapa alam mulki? Kelihatan. Begitu. Makanya ibu-ibu nih, kalau orang nanya nih ibu-ibu nih, termasuk makhluk halus apa makhluk kasar? Hah? Makhluk kasar. Orang halus apa orang kasar? Iya, orang halus orang kasar. Orang kasar. Kalau dikata kasar lu marah nggak? Berarti orang halus. Kalau marah begitu. Kita ini namanya makhluk kasar. Namanya karena bisa diraba dengan tangan. Namanya alam mulki. Nyawa kita enggak kelihatan. Enggak keendus dengan hidung, enggak bisa dijilatin pakai lidah. Begitu, enggak bisa diraba pakai tangan, dan seterusnya. Maka nyawa kita tuh namanya kategorinya alam malak. Nah, alam mulki itu, nih alam mulki, ama alam malakut kagak nyatu, kagak. Kayak minyak sama air. Enggak pernah nyatu. Enggak pernah. Antara ruh dan badan kita ini kagak pernah nyatu. Nyatunya itu karena izin Allah. Maka ruh kita bisa masuk di badan kita karena Allah yang izin tentukan. Begitu. Karena itu beda alam antara ruh dan badan. Ruh memasuknya kategorinya alam malakut, badan kita alam mulki. Waktu ruh mau balik di alamnya, ruh nih mau balik di alamnya. Alam apa nih ruh nih? Hah? Alam malakut, di tempatnya. Nah, kalau kita larang,
Inilah yang menyebabkan sakarat lama. Begitu. Kalau roh ini mau balik kepada alam malakut, tempatnya dia sebelum adanya jasad kita, maka dia mau balik di tempatnya. Emang tempatnya di alam malakut. Roh tuh, kalau kita izinin, matinya gampang. Kalau kita enggak izinin, matinya susah. Kata roh sama badan kita, saya mau balik ke kampung halaman saya, namanya alam malakut. Kata badan kita, jangan, kata badan kita. Jangan. Itu roh mau keluarnya ragu-ragu. Menyebabkan matinya susah. Ditahan. Siapa yang nahan? Siapa yang nahan? Hah? Siapa yang nahan? Hah? Iya, siapa yang nahan ini? Rupen keluarga boleh ini. Hah? Badan. Bagaimana cara badan nahannya? Bukan jangan. Enggak ada badan ngomong jangan. Itu bahasa gampang. Waktu roh mau keluar, kata badan, masih punya cicilan motor. Tuh begitu biar tahu. Masih punya cicilan motor. Tuh maknanya jangan. Mananya jangan. Hah? Jangan keluar. Maknanya jangan keluar. Di sini aja. Maknanya gitu. Itu matinya jadi lama gitu. Roh mau pamit, kata badannya, bocah masih kecil-kecil belum ngawini. Itu maknanya jangan keluar. Ini yang menyebabkan sekarat lama, kata badannya gitu. Roh mau keluar, jangan. Saya belum minta maaf, habis mitnah jelek-jelekin orang. Padahal waktu hidupnya gak minta maaf juga. Itu yang jadi lama. Itu penyebabnya. Kenapa mati itu lama? Ini mau kagak kiai, kagak bukan kiai. Kalau enggak ngaji kayak begini, matinya lama. Iya, mau ngaji, mau kagak ngaji. Begitu. Ketika sakarat datang, udah. Makanya ridho dengan ajal. Ya udah habis waktunya. Begitu, udah habis. Jadi nit tokennya. Jangan. Ya gimana? Nggak habis ya. Jangan. Ya nggak bisa. Gitu. Jadi udah, ya udah. Orang udah habis. Begitu. Jadi sakaratnya cepat. Jadi kenapa ada orang sekarat sampai sebulan, 2 bulan, ngorok. Begitu. Ciri sakarat. Itu saking sakit yang udah nggak bisa. Aduh, udah kagak bisa. Saking sakitnya. Begitu. Kayak begitu. Ini harus ngerti hubungan antara roh dan jasad. Begitu hubungan. Kalau kagak dilarang-larang, cepat keluar rohnya. Coba lihat orang yang ketabrak kereta, matinya cepat apa lama? Kenapa cepat? Kenapa cepat? Kenapa cepat? Hah? Kenapa cepat? Enggak dilarang-larang. Artinya enggak mikirin mati, enggak boleh, enggak. Dia mikirin yang lain, enggak ada. Gitu. Ketika dia sakit udah mikirin, ntar kalau mati,
masih punya angsuran lagi, seragam belum lunas, apa ya, begitu, matinya lama. Kenapa orang matinya lama? Ya kayak begitu, gitu. Ya begitu. Tuh nggak ngerti antara asilah baina alamil mulki wa alamil malakut. Hubungan antara ruh dan jasad. Kita kudu tahu, wong kita bakal ngalamin, suka nggak suka bakal ngalamin. Begitu. Ibu mau hidup terus, orang pada mati, ibu di sini aja. Mau beli beras di mana? Belikan sendiri, gitu kak. Ya orang gak ada sendiri doang. Siapa yang mau buburin? Begitu. Iya. Jadi ini kudu ngerti. Pertama ridho dengan ajal. Kedua mentafakuri ayat-ayat kematian. Begitu. Ketiganya memahami hubungan roh dan jasad atau alam mulki dan alam malak. Jadi kalau orang udah mau mati itu nggak bakalan mati sebelum diunjukin ono nerakamu. Karena lo di dunianya begini. Ono surgamu. Gitu. Yang kayak gitu. Jadi nanti saya cerita tentang mati, apa husnul khotimah, ntar ini. Kita baru sakarat dulu, ntar baru ngomongin mati. Ntar begitu, biar kita tahu. Begitu, bakal ngalamin. Mau ngapain hidup, puyeng-puyengin. Begitu, orang bakalan mati. Tonton begitu. Begitu, bakalan mati ini hidup. Roh dan jasad. Mana lagi adab-adab orang yang ngalamin sekarat, husnudzon kepada Allah. Baik sangka kepada Allah. Kata Nabi, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinudzonna billah. Kata Nabi, janganlah mati seorang kamu melainkan dalam keadaan husnudzon kepada Allah. Baik sangka Allah tuh Maha Rahman. Itu memberi rahmat sama kita. Allah tuh Maha Pengampun. Kalau kita sekarat, yang kita ingat-ingat kemurahan Allah. Jangan yang diingat-ingat dosa kita. Yang diingat-ingat kemurahan Allah. Allah memurah. Allah mau pengasih, penyayang, pengampun. Allah mau dosa gede juga diampuni sama Allah. Itu yang harus ada di pikiran kita. Biar matinya gampang. Emang ini mau begitu. Kalau orang di sekelilingmu cuma ngedorong doang. Ngedorong. Ngebantu. Yang ngebantu sebatas ngebantu. Begitu. Tapi enggak berjuang. Yang berjuang kita. Sekarat. Baik sangka Allah. Kalau kita sekarat kudu Allah tuh baik. Gitu munculin kebaikan Allah. Biar kita enggak takut. Orang kita mau dikasih surga enggak mau. Begitu. Mau aja. Gitu. Orang sekarat. Begitu. Kalau paham ini, mati siapa aja, kapan aja, mau ngapa. Orang punya Allah. Mau bertahan apa hidup.
Kalau yang bertahan-tahan pasti punya salah. Begitu, kalau nggak punya salah mau ngapa takut? Orang mati biasa aja. Orang nggak hidup selamanya. Begitu. Gitu. Orang disuruh pensiun, nggak mau. Begitu. Begitu. Mau dikasih nggak kerja, dapat gaji. Gitu. Enak. Begitu. Udah selesai masa kerja di dunianya. Masa kebaikan dari Allah. Begitu. Sakaratul maut. Adabnya tuh kayak begitu. Biar kita ini. Jadi orang nih kalau ngalamin sekarat orang tuh setan datang nyerupain nenek kita, kakek kita, babak kita, orang yang kita cintai. Setan ngadepin kita. Orang sekeliling pada nangis. Dia tuh yang sekarat, melotot, ngelihat setan. Ada di kepala kadang, ada di kaki, di pala. Dia ngomong, saya nenekmu, kata setan, ngerupa nenek kita. Nih nenek, nih agamanya Kristen. Enak kalau di sononya. Begitu. Jadi, lo kalau pengen enak, ikut nenek aja Kristen. Kita ngangguk, mati. Ya udah. Itu yang disebut su'ul. Ini maka kudu ngaji. Yang kayak begitu. Di ujung. Kalau enggak berhasil dari pala, dari kaki. Aus orang sekarat tuh. Ausnya setengah mati. Aus. Orang sekarat. Kadang minta minum. Begitu. Orang sekarat. Padahal dia ngomong juga udah susah. Berat di lidahnya. Telinga juga kurang dengar. Begitu. Kurang dengar. Begitu. Itu bakal begitu. Ini nih kita harus paham. Karena kita bakal ngalamin. Nggak bakalan enggak. Semua kita. Mau terserah, mau berani, mau takut, pasti kita ngalamin. Makanya diajarin adab-adab ngalamin sakaratul maut. Begitu biar kita tahu dalam hidup. Supaya meninggalnya gampang. Diajarin Allah barik lana fil maut. Wa fima ba'dal maut. 3 kali maghrib, 3 kali subuh. Begitu. Supaya sakaratnya gampang. Begitu. Gitu. Diajarin baca sholawat. Biar apa semuanya biar gampang. Begitu. Biar kita ngerti. Begitu. Tuh diajarin sama Nabi. Biar matinya enggak berat. Enggak berat. Begitu. Sakarat itu kalau udah berat. Orang dokter sebutnya HB-nya menurun. Itu maknanya udah detik-detik mau mati. Itu bahasa dokter. Itu begitu. Oh, udah nih. Udah detak jantungnya udah mulai melemah. Begitu. Yang kayak begitu. Begitu. Ini mulai nih. Begitu. Kaki udah mulai anyep. Begitu. Coba dipegang kakinya anyep. Iya. Ini yang kudu tahu kita. Kalau ini tahu hidup kita tenang mau ngapain. Gitu. Terserah orang hidup mau ngapa kayak dia. Suka-suka dia. Begitu. Kuburannya masing-masing. Begitu. Maunya dosa urusan dia. Begitu. Mau ngapain hidup. Begitu. Ini nih kita kudu paham. Namanya
adab-adab lil muhtadir, orang yang ngalamin sakaratul maut. Muhtadar, orang-orang yang sedang sekarat. Ada kita punya adab, bukan orang sekeliling doang, bentar. Biar tuntas adab kita. Kalau sekarat kayak gitu. Husnudzon nama Allah, bayangin rahmat dan ampunan Allah. Begitu, ampunan Allah. Udah kalau udah mati sendiri, nggak ada yang bantuin. Begitu. Nanti semuanya ada balasannya. Apa yang dia lakukan di dunia. Penyebab yang terberat orang sakarat menfitnah orang. Itu paling beratnya orang sakaratul maut. Banyak saya nggak mau masuk wilayah akhlak. Kita wilayah jenazahnya saja jadi yang pokok-pokok. Supaya kita bisa memahami kalaulah kita ngalamin sakaratul maut, kudu ridho, semua kita ada batasnya. Berbeda-beda. Udah dikasih masa sama Allah, semua kita modalnya sama. 24 jam, mau kiai mau bukan, mau pedagang mau bukan, tua mau muda 24 jam. Siapa pandai, dia yang beruntung, memanfaatkan waktu. Begitu, waktu terus berjalan, terus saja. Itu begitu. Ini yang kita kudu tahu tentang ini. Namanya adab-adab sakaratul maut. Ini ada adab-adabnya. Begitu. Inilah diantara adab yang kita harus pahami. Doa mah banyak tuh, yang doa selamat namanya tuh. Doa selamat tuh selamat di akhirat maksudnya. Begitu tuh. Sukai dibu apal di Majmu Syarif. Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin sampailah hawin alaina. Iya, itu minta biar sakaratnya gampang. Begitu, gampang. Begitu. Doa Allah diajarin Nabi, Allah barik lana fil maut wa fima ba'dal maut. Wa barik lana fil maut wa fima ba'dal maut. Allahumma barik lana fil maut wa fima ba'dal maut. Begitu. Ini agar kita diberi kemudahan di dalam menghadapi sakaratul maut. Sakaratul maut. Sudah tuh. Kemudian terusin apa udah nih ya? Adab udah. Oh terus. Ini sejam lagi. Adab-adab udah selesai nih adab ini nih. Adab ngalamin sakarat. Nanti adab-adab iya orang yang kita orang ngadepin orang yang lagi sekarat. Apa yang harus dikerjain nih oleh keluarga, oleh teman. Ini lain nih, ada 10-an adab. Nanti aja. Iya baik. Iya baik. Terus segini ada yang ditanya silahkan. Baik. Iya.
Iya, itulah yang disebut ada yang sakaratnya cepat, ada yang sakaratnya lama. Itulah yang dengan tidur itulah yang disebut sedetik dia ngalamin sekarat. Begitu. Ada yang semenit, begitu. Ada yang nggak berasa. Inilah bagaimana kita ngadepin ke sana. Begitu. Ada begitu. Jadi sakaratul maut itu kita udah kebayang kehadiran daripada malaikat maut. Udah, kita udah kebayang yang kita tidak bisa bercerita kepada orang. Makanya kadang yang disebut meninggalnya ujug-ujug. Itulah yang paling nikmatnya orang. Kalau meninggalnya kayak begitu. Dan Nabi nyuruh kita ngedidik, Allahumma inni a'udzubika min ardhalil umur. Ya Allah, jangan sampai saya ngalamin umur yang hina. Di tempat tidur, kencing di tempat tidur, nyusahin semuanya, anak jadi doraka. Begitu. Itu namanya disebut ardhalil umur namanya ardhalil umur. Andai kayak begitu. Yang enak yang ujuk-ujuk itu. Yang enak begitu. Enak buat dia begitu. Karena apa? Dia jiwanya los. Begitu. Jiwanya. Kalau jiwanya los itu ridho dengan aja. Matinya gampang. Matinya. Jadi semuanya begitu. Jadi roh tuh mau keluar tuh asal kita monggo aja. Matinya gampang. Kalau kata kita cicilan. Itu maknanya jangan keluar dulu. Padahal waktunya mau keluar. Ini yang lama. Bocah masih kecil. Utang belum lunas. Saya belum minta maaf sama si Anu. Begitu. Begitu. Itu yang bikin lama. Lama. Jadi kenapa ada yang ojok-ojok, kenapa ada yang lama? Maka yang lama itulah kita nanti ada dibantu. Bagaimana biar dia nggak lama? Mobil mogok kan didorong. Inilah nanti ada adab-adab bagaimana ngebantu proses dia terakhir mau ketemu Allah. Inilah yang kita nanti nih kalau kita baru ngaji disuruhlah bacain talqin macam-macam tuh nanti. Nanti biar satu uraian biar mudah mencernanya. Kalau enggak kajiannya saya enggak terangin yang kayak gini karena kajiannya biar ibu paham, melek. Ini kayaknya pada diam nih takut kayaknya. Begitu. Begitu. Orang bakal ngalah. Ngapa takut? Begitu. Begitu. Taubat kalau merasa salah, takut matinya berat. Begitu. Itu kayak begitu. Allah. Iya baik. Jadi kalau orang tuh mau meninggal, orang langit itu menyebutnya mayat 3 bulan sebelum dia wafat. Begitu. Ada doa. Ada yang disebut mayat itu umurnya masih bertahun-tahun. Itu disebut mayat. Kalau orang kagak mau ngaji. Badannya waras, sehat, ngaji enggak. Maka orang langit nyebutnya mayat yang berjalan di muka bumi. Makanya kata Imam Syafi'i, man fatahu ta'limu waqta syababihi fakabbir alaihi arba'an li wafatihi.
Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, siapa orang yang hidupnya nggak mau ngaji, takbirin aja 4 kali. Iya, kalau nggak mau ngaji, sebab malaikat di langit nyebutnya mayat yang berjalan di muka bumi. Mau ngapain dia? Di dunia nggak mau nyari bekal akhirat. Modal pertamanya ngaji. Gitu. Gimana kita mau ibadah bener kalau kita nggak ngaji? Begitu, yang ngaji aja banyak yang nggak bener, apalagi yang kagak ngaji. Begitu, begitu. Kayak begitu. Ini kan harus kita pahami. Apalagi kita kagak ngaji. Maka orang nggak ngaji itu disebutnya mayit menurut orang langit. Yang kedua, 3 bulan sampai 40 hari itu udah bau mayit. Orang-orang soleh tahu itu. Ciri-ciri itu bahwa dia, bahasa orang Betawinya makasin. Iya, 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 makasin. Begitu, cuman kagak tahu. Ketahunya kalau udah mati, pantas aja kemarin ngomong begini. Begitu. Pas sudah mati tuh pantas saja. Gitu. Kemarin sih kagak ada pantas saja. Begitu. Itulah ciri begitu. Jadi ibu nggak usah takut kalau ngomong sama temennya, entar gua kan punya utangnya masih anu. Itu lu mekasin nih, nggak perlu takut. Wasiat itu perlu. Itu waktu sakit wasiatmu. Kita ini. Jadi iya itu yang matinya paling enak, nggak ngalamin sakit lagi. Dan memang sebetulnya kalau nggak sakit lagi mah hampir rata semuanya yang mati nggak sakit lagi. Kalau yang mati sakit lagi, nggak mati. Iya, emang juga begitu. Gitu, yang mati. Ada orang mati sakit lagi. Iya, masa udah mati sakit lagi? Enggak. Iya, gitu. Orang mati sakit lagi. Enggak lah insya Allah. Begitu. Intinya ada ciri-ciri kematian, ada. Ini kan ntar, ini sakarat ini kan udah di ujung. Ini yang kita omong ini di ujung. Begitu, udah di ujung. Kan kemarin sakit, saya potong tuh kan. Wasiat aja nggak kita terangin. Tapi udah cukup dah adab kita. Kalau sakit gimana, nengok orang sakit gimana, udah rada mulai ngerti dah tuh adabnya. Jangan ngomongin penyakit, ya kan? Iya, begitu dah. Wallahu a'lam. Sudah, ya udah baik. Kalau sudah kita baca Fatihah ini ada wakaf daripada hamba Allah. Dari hamba Allah dari Kambang Jaya, Cipulir, 2.820.000 rupiah. Pahalanya Bapak Syair bin Sahir, Bapak Nurman bin Nun, Ibu Nurmalis binti Tausan, Ibu Nuri Masna binti Bince. Kita baca Fatihah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala terima wakafnya, ganti berlipat-lipat ganda, diberikan rezeki yang luas, yang halal, yang barakah. Usahanya toko Kambang Jaya Cipulir makin maju, makin berkah. Allah kabul hajat dunia, hajat akhiratnya. Almarhumah yang beliau niatkan ini semuanya kuburnya menjadi raudhah min riyadil jannah. Amin. Al-Fatihah. Ini juga ada wakaf dari keluarga besar Majelis Taklim Al Khairiyah, 1.500.000 rupiah. Ini dari Zawiyah Darul Hasbi Rawablong.
Kita baca Fatihah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terima wakafnya dan Allah Subhanahu wa taala ganti berlipat-lipat ganda, diberikan rezeki yang luas, yang halal, yang barakah. Allah kabul hajat dunia, hajat akhiratnya. Allah Subhanahu wa taala tinggikan derajatnya, juga anak-anaknya menjadi qurratu a'yun. Allah anugerahi anak keturunan yang solehin dan solehat, anak yang bekerja mendapatkan pekerjaan yang barakah. Al-Fatihah. Ini dari Bunda Hamimah Ciledug, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terima wakafnya, diganti berlipat-lipat ganda, diberikan rezeki yang luas, yang halal, yang barakah, anaknya yang dipendidikan mendapatkan ilmu yang manfaat, menjadi anak yang soleha, anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Al-Fatihah. Kemudian buat kita bersama, duduk-duduk kita di majelis ilmu, Allah beri kita semuanya limpahan barokah, umur kita barokah, rezeki kita makin barokah, usaha-usaha kita barakah, kesehatan kita barakah, anak keturunan kita barakah, lingkungan kita barakah. Allah beri kita semuanya barakah dunia, barakah akhirat. Amin. Al-Fatihah.